Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga anak-anak semua senantiasa memiliki rasa semangat dan optimisme dalam mencari ilmu dan dalam menerima pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang larangan-larangan ibadah haji, dam, serta jenis pelanggaran haji dan damnya. Adapun materi kita pada hari ini meliputi 1 larangan khusus bagi pria, 2 larangan khusus bagi wanita, 3 larangan bagi jemaah pria dan wanita, 4 dam dalam haji, 5 jenis pelanggaran haji dan dam yang dibayarkan. Untuk penjelasan lebih jelasnya, mari kita simak berikut ini. Larangan-larangan ibadah haji. Apa aja sih larangan-larangan ibadah haji itu? Larangan yang pertama yaitu larangan khusus bagi pria. Apa aja sih larangannya? 1. Memakai pakaian berjahit selama dalam ihram. Jemaah haji pria hanya boleh memakai kain putih yang tidak berjahit. 2. Memakai tutup kepala sewaktu dalam ihram. 3. Memakai sepatu yang menutupi mata kaki sewaktu dalam masa ihram. Larangan yang kedua yaitu larangan khusus bagi wanita. Apa aja sih larangannya? 1. Memakai tutup muka. 2. Memakai sarung tangan. Larangan yang ketiga yaitu larangan khusus bagi jemaah pria dan wanita. Apa aja sih larangannya? 1. Memotong dan mencabut kuku. 2. Memotong atau mencukur rambut kepala, mencabut bulu badan lainnya, menyisir rambut kepala, dan sebagainya. 3. Memakai harum-haruman pada badan, pakaian, maupun rambut, kecuali yang dipakai sebelum ihram. 4. Memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram. 5. Mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain, atau menjadi wakil dalam akad nikah atau melamar. 6. Bercumbu rayu dengan syahwat atau bersenggama. Orang yang melakukan hubungan suami istri sebelum tahalul awal, maka hajinya batal. 7. Mencaci maki, mengumpat, bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, dan lain-lain. 8. Memotong atau menebang pohon atau mencabut segala macam yang tumbuh di tanah suci. Penjelasan dari larangan-larangan dalam ibadah haji. Untuk berikutnya yaitu tentang dam atau denda dalam haji. Apa sih pengertian dam itu? Pengertian dam secara etimologi atau secara bahasa berarti darah. Sedangkan pengertian dam secara terminologi atau secara istilah berarti mengalirkan darah atau menyembelih hewan ternak sebagai tebusan atas pelanggaran yang dilakukan. Adapun jenis pelanggaran haji dan damnya. Jenis pelanggaran yang pertama, orang yang meninggalkan wajib haji berarti melakukan pelanggaran seperti berikut. 1. Tidak ihram dari mikot. 2. Tidak bermalam di Musdalifah. 3. Tidak bermalam di Mina. 4. Tidak melempar jumrah. 5. Tidak tawaf wada. Apa kemarin tawaf wada itu? Ya, tawaf wada adalah tawaf yang dikerjakan ketika hendak meninggalkan tanah suci. 6. Terlambat haji di padang Arafah. 7. Mengerjakan haji secara tamattu dan qiron. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu ialah mengerjakan umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji dan setelah selesai baru mengerjakan haji. Dan apa itu haji qiron? Haji qiron adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersama-sama. Adapun dam yang dibayarkan yaitu menyembelih seekor kambing. Jika tidak dapat melaksanakan, maka puasa 10 hari, yaitu yang 3 hari dikerjakan di tanah suci dan yang 7 hari dikerjakan di tanah air. Nah, inilah gambar yang pertama ihram dari mikot.
Pada gambar tersebut, mikotnya di Zulhulaifah atau Bir Ali, letaknya ada di Madinah. Untuk gambar kedua ini bermalam di Musdalifah. Dan gambar yang ketiga ini bermalam di Mina, sedangkan gambar yang keempat ini orang-orang sedang melempar jumroh. Untuk jenis pelanggaran yang kedua, yaitu orang yang berburu binatang atau membunuh binatang yang ada di tanah suci, dan yang dibayarkan yaitu menyembelih binatang yang sama. Jika tidak mampu melaksanakan, bisa bersedekah kepada fakir miskin seharga binatang yang dibunuh. Jika masih tidak bisa melaksanakan, bisa berpuasa dengan menghargakan binatang yang dibunuhnya dengan beberapa gatan kurma. 1/4 gatan kurma sama dengan 1 hari puasa. Adapun gatan sendiri istilah di negara Mesir. Untuk negara Indonesia sendiri, istilah gatan sama dengan kilogram. Untuk jenis pelanggaran yang ketiga, yaitu orang yang memotong pepohonan, dan yang dibayarkan menyembelih 1 unta apabila pohon yang dipotongnya besar, menyembelih 1 kambing apabila pohon yang ditebangnya kecil. Jenis pelanggaran yang keempat, yaitu orang yang melakukan senggama suami istri. Jika dilakukan sebelum tahalul awal, hajinya batal. Jika dilakukan setelah tahalul awal, maka dam yang dibayarkan yaitu menyembelih unta atau sapi atau menyembelih 7 kambing. Jika tidak mampu melaksanakan, bisa bersedekah seharga unta atau sapi atau kambing. Jika masih tidak mampu melaksanakan, bisa puasa seharga unta atau sapi. Adapun tiap mud sama dengan 1 hari puasa. Untuk jenis pelanggaran yang kelima, yaitu orang yang sedang haji terhalang oleh sesuatu sehingga tidak dapat menyempurnakan atau meneruskan ibadah haji. Adapun dam yang dibayarkan yaitu menyembelih hewan kurban. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.